Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di Coffee Everywhere. Kopi ya. Hari ini sebenarnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang kopi Robusta Gunung Kidul. Jadi ketika kita bicara kopi Gunung Kidul, banyak orang yang tidak hanya tidak tahu, tetapi banyak orang yang bilang ke kita, kopi di Gunung Kidul ada kopi. Memang di Gunung Kidul ada kopi ya? Pertanyaan itu sering kita jumpai. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu bahwasanya sejarah kopi di Gunung Kidul itu sudah cukup panjang. Jadi ketika kita bicara tentang kopi di Gunung Kidul, sejarahnya kita harus mundur hingga 1800-an. Jadi awalnya dulu kita juga tidak tahu bahwa di Gunung Kidul itu ada kopi, ada kebun kopi. Dan namun pada saat kita search, kita baca-baca beberapa tulisan, beberapa dokumentasi di Leiden University, kita menemukan sebuah foto. Mungkin fotonya kita bahas besok ya, saat kita ngobrol di coffee house ya. Jadi yang jelas foto tersebut miliknya Hugenholtz. Beliau adalah seorang geologis. Jadi pada saat itu beliau melakukan perjalanan untuk penelitian beliau tentang geologi, tentang batuan, dan beliau mengambil foto kebun kopi Robusta yang pada saat itu baru blooming bunga. Jadi pada saat itu beliau berfoto di tengah kebun kopi yang bunganya banyak sekali. Dan foto tersebut dipublish tahun 1905. Artinya kopi di Gunung Kidul sudah ditanam sebelum itu. Ketika kita bicara tentang kopi Gunung Kidul, kita runut ke belakang bahwa di tahun 1814 Mangkunegaran melakukan penanaman kopi, di mana bibitnya diperoleh dari daerah Gondosini. Nah, Gondosini kemudian disebar ke beberapa tempat. Kemudian tahun 1850 Mangkunegaran 4 bekerja sama dengan tinggal Belanda. Jadi tanah Apanage itu tanah milik swasta atau milik warga Belanda atau milik para tuan tanah untuk ditanami kopi Robusta. Pada saat itu Mangkunegaran 4 bekerja sama dengan Rudolf Tamm. Dia memiliki dua bawahan, yaitu J.B. Vogel. Nah, J.B. Vogel itu dia membawai kebun kopi yang ada di sebelah barat, di sebelah timur, jadi di daerah Tawangmangu, Karanganyar, Wonogiri. Nah, di SD Giyanti. Nah, SD Giyanti ini dia membawai di daerah barat. Di daerah barat itu dari Wonogiri ke barat, Praci, terus Eromoko sampai perbatasan dengan Keraton Yogyakarta. Kenapa kemudian kita bahas Mangkunegaran 4? Kenapa kita bahas Kasunanan Surakarta? Karena pada saat itu sebelum kemerdekaan di Gunung Kidul, jadi ada beberapa bagian yang saat ini masuk administrasi Provinsi Yogyakarta dulu merupakan lahan milik Kasunanan Surakarta. Kemudian Giyanti dan Vogel ini bersama Rudolf Tamm, beliau bekerja sama dengan Raden Mas Wirowasmoro yang membawai perkebunan kopi. Kemudian tahun 1857 tanah-tanah Apanage ini kemudian diambil alih oleh Mangkunegaran. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kopi di Gunung Kidul tidak bisa lepas dari sejarah tersebut, karena pada saat itu perluasan area perkebunan kopi sampai daerah Ngawen, Lipar, dan Semen. Kebun milik Mangkunegaran ini setelah masa kejayaannya, jadi masa kejayaannya si perkebunan kopi milik Mangkunegaran itu pada saat kopi-kopi Jawa itu dikirim ke Eropa, salah satunya milik
Mangkunegaran ini ada di daerah Tawangmangu, itu dikirim sampai ke Belanda. Bahkan hasil panennya cukup tinggi dan mengalami penurunan. Jadi si kopi ini sempat mengalami penurunan yang drastis panennya karena efek dari hama karat daun. Nah, yang membuat kami bertanya adalah tahun 1900 awal itu kopi-kopi Mangkunegaran surut, tetapi si Hugenholtz mengambil foto ini di tahun 1901. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kopi Robusta di Gunung Kidul, kita bicara perjalanan kopi yang sudah ada sejak tahun 1800-an akhir. Nah, akan tetapi sayangnya sisa perkebunan milik Mangkunegaran ini kemudian tidak dioptimalkan. Jadi kita lewat ini kita hanya menemukan beberapa sisa-sisa tanaman saja. Nah, tetapi ternyata sejarah kopi di Gunung Kidul tidak berhenti sampai di situ. Jadi kemudian pada tahun 1990-an awal itu lewat Dinas Pertanian Dishubun, Dinas Kehutanan dan Perkebunan di tahun itu mencanangkan penanaman kopi di daerah Patok dan sekitarnya, Patok, Utat, jadi di Gunung Kidul bagian utara. Nah, sempat panen, akan tetapi karena pada saat panen di tahun kedua itu masuk masa reformasi dan terdapat perubahan penanaman, jadi kopi kemudian dibabat habis, diganti dengan tanaman kayu seperti mahoni, sengon, dan tempat juga penanaman jambu mete. Kemudian di tahun ini, jadi 2 tahun ini kami kacamata itu mencari informasi terkait kopi tersebut dan kita menemukan informasi yang cukup menarik tentang kopi di Gunung Kidul. Dan kita masih bisa menemukan beberapa perkebunan kopi sisa, baik sisa tahun 90-an atau sisa perkebunannya Mangkunegaran di beberapa titik. Bahkan kita sempat menemukan adanya kopi Robusta di pesisir selatan dan itu tidak ada yang tahu. Maksudnya apakah itu juga milik Mangkunegaran atau memang ditanam oleh warga sekitar. Namun melihat tanamannya sudah cukup tua, kemungkinan di daerah tersebut juga sisa perkebunan dari zaman Belanda tersebut. Sekian dulu cerita kita, ngobrol kita tentang kopi Gunung Kidul. Besok kita sambung lagi dan next kita akan bicara tentang sejarah kopi di tempat lain dan kita akan bicara juga nanti ketika di coffee house kita ada 1-2 foto tentang bukti keberadaan kopi Gunung Kidul. Ya, sekian dulu kopi kita kali ini. Substansian, salam kopi ya. Dadah.